580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 telah dilantik, namun muncul kekhawatiran seluruh partai politik di tubuh DPR bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Dominasi pemerintah dalam proses legislasi membuat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya dipertanyakan. Dalam konsep trias politika, DPR seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan, namun malah dianggap lebih sering mendukung kebijakan eksekutif. Apakah susunan pengurus DPR RI periode yang baru ini mampu menepis penilaian tersebut, dan akankah di tangan kepengurusan yang baru DPR mampu bekerja secara mandiri dan mengutamakan kepentingan rakyat? Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama Pilihan Indonesia. Di studio CNN Indonesia sudah bersama saya pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Bang Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Malam Bang Victor. Dan secara virtual ada politikus Partai Golkar Putri Komarudin serta politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat malam juga Mbak Putri. Bang Andreas, selamat sudah dilantik tadi pagi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Bang Ferry dulu ya. Bang Ferry, ini sebagai legislatif ini tak jarang ya kalau misalkan DPR ini sering dicap sebagai pengkhianat konstitusi dan demokrasi karena banyak yang melegalkan permintaan pemerintah begitu. Nah, ini biasanya pandangan Anda nih seperti warga lain sama atau bagaimana terkait kinerja DPR RI periode sebelumnya? Iya, kalau kita lihat ya di periode sebelumnya banyak sekali produk perundang-undangan, produk undang-undang yang dihasilkan itu berseberangan dengan kepentingan publik. Tadi kita sudah dengar ada KPK, Minerba, Mahkamah Konstitusi, ya, Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian tidak melalui proses yang melibatkan publik. Oleh karena itu publik wajar saja merasa bahwa undang-undang ini bukan bagian dari mereka. Ini lebih banyak keinginan pemerintah terutama yang dikabulkan oleh DPR. Dan saya pikir memang tensi publik terhadap DPR dan kekecewaan itu wajar. Tinggal pertanyaan besarnya bagaimana DPR mulai mengubah tabiat ini. Yang kalau kita lihat ya di dalam ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tugas utama DPR adalah membentuk undang-undang, makanya namanya lembaga legislatif ya, to legislate ya, membuat undang-undang. Produknya tidak banyak sebenarnya. Jadi bisa dikatakan DPR tidak terlalu produktif. Hanya di masa-masa kepentingan politik tertentu mereka cepat berpacu ya. Misalnya lahirnya Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang One Team Press, itu kan dipacu oleh kebutuhan. Bukan kebutuhan politik, bukan kebutuhan masyarakat. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Kalau rajin untuk urusan politik iya, tapi untuk urusan publik, undang-undang PRT misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat tidak selesai-selesai, undang-undang perampasan aset sudah jadi mimpi berkali-kali kita untuk hadir, tidak dikerjakan. Jadi ada perasaan tudingan soal pengkhianatan terhadap konstitusi karena lebih mengedepankan kepentingan eksekutif. Dulu di era Orde Baru, DPR itu sering bercandain sebagai tukang stempel. Kepentingan eksekutif. Sama seperti kepala desa kalau mengurus administrasi. Yes, administrasi, tukang stempel. Sehingga timbullah dalam teori bahwa di masa itu eksekutif heavy, terlalu besar dalam berbagai hal, sementara legislatif cuma ngerjain apa yang diinginkan oleh eksekutif. Nah, sekarang berulang kembali kepentingan eksekutif seolah-olah terlalu dominan. Mestinya DPR berbeda pandangan untuk membangun konsep checks and balances. Jadi ada kritik, ada pertanyaan, ada koreksi dari DPR, bukan kemudian mengikuti segala hal keinginan dari eksekutif. Eksekutif. Saya mau ke Bang Andre dan Mbak Putri, pertanyaan sama nih Mbak Putri dan Bang Andre. Beberapa contoh nyata sikap DPR yang terlihat berada di bawah eksekutif dan mengesampingkan kepentingan rakyat, misalnya dalam pembahasan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terbaru ada Undang-Undang Kementerian yang disahkan menjelang pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Bagaimana Anda berdua membaca situasi ini? Benarkah kalau lembaga legislatif DPR ini bekerja demi kepentingan eksekutif atau seperti apa menurut pengalaman duduk di kursi DPR sebelumnya? Mbak Putri dulu, silahkan. Ya,
Tentunya saya sebagai seorang anggota DPR periode yang lalu, kita juga secara, terbuka menerima segala kritik, masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat. Justru kita sangat berterima kasih dengan berbagai catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Victor juga dan Mhm. juga Bang Ferry, karena ini bisa menjadi langkah-langkah, perbaikan yang sangat baik untuk kita lakukan, selama 5 tahun yang akan datang. Kemudian kalau tadi disebutkan beberapa undang-undang, terkait dengan undang-undang IKN misalnya atau, undang-undang Cipta Kerja, saya tidak bisa berkomentar banyak karena Mhm. memang, kedua undang-undang itu, dibahasnya di alat kelengkapan dewan lain, di mana saya tidak ditugaskan di situ. Jadi, kalau saya, bisa bercerita atau berdiskusi di sini, pasti terkait dengan perumusan kebijakan yang saya lakukan di Komisi 11, Mhm. tempat saya duduk dan bertugas selama 5 tahun kemarin. Jadi di, Komisi 11 itu kita sudah merampungkan beberapa undang-undang, di antaranya undang-undang yang sangat menyasar kepada masyarakat, misalnya seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan juga ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Mhm. yang saya yakin juga sempat dibahas di CNN juga karena Mhm. memang Mhm. dampaknya juga sangat besar kepada masyarakat. Nah, pada saat kita membahas RUU harmonisasi peraturan perpajakan misalnya, kami melibatkan masukan dari sekitar 60-an entitas yang berasal dari asosiasi mantan dirjen pajak, akademisi, asosiasi tax center, dan beberapa komunitas lainnya yang memang sangat peduli dengan dunia perpajakan. Mhm. Dan selain Mhm. itu masing-masing fraksi dan juga masing-masing anggota juga banyak memberikan ruang-ruang untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat, terutama ya pelaku usaha dan juga tentu masyarakat umum. Mhm. Dan pada saat pembahasan RUU hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah misalnya, kita juga melibatkan sekitar belasan entitas yang misalnya terdiri juga dari akademisi, asosiasi pemerintahan daerah, dan juga berbagai asosiasi lain yang menyampaikan poin-poin masukan, kritik, dan saran terkait dengan pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut. Jadi kalau dibilang apakah kita sudah melakukan fungsi kita untuk menyerap aspirasi pada saat kita membuat atau menyusun kebijakan, tentu hal tersebut dilakukan Mhm. di berbagai macam alat kelengkapan dewan yang ada. Mhm. Setidaknya saya bisa bersaksi apa yang telah terjadi di Komisi 11, dan saya yakin juga pada saat pembahasan undang-undang IKN ataupun undang-undang Cipta Cipta Kerja Kerja. juga teman-teman di Balek ataupun Komisi 2 juga melakukan hal tersebut, dan rapatnya yang kita lakukan di DPR itu biasanya dilakukan secara terbuka, dan poin-poin masukannya juga tercantum dalam risalah rapat yang bisa dilihat notulensinya tentunya, dan terbuka juga untuk publik. Jadi semestinya memang kami terus berusaha untuk melakukan pembahasan secara partisipatif dan terbuka untuk seluruh undang-undang yang Mhm. kita bahas. Mhm. Tapi kalau memang pandangan publik kemarin masih kurang puas dengan hasilnya, masih banyak yang merasa belum ditindaklanjuti ketika pembahasan aturan ataupun rancangan undang-undang tersebut, tentu kita akan memperbaiki itu ke depannya. Mhm. Dan tentu harapannya juga dari DPR yang baru ini, karena kemarin kan kita juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang banyak menyita waktu juga untuk pembahasan rancangan undang-undang dan juga kebijakan, kita bisa lebih produktif menyelesaikan apa yang menjadi komitmen di dalam prolegnas. Ya, ya, baik. Dari fraksi Golkar, dari Partai Golkar sudah ada jawabannya ya. Bagaimana dengan PDIP nih untuk Bang Andre? Kira-kira setujukah kalau ada nomenklatur atau pernyataan publik yang menyatakan bahwa selama ini lembaga legislatif kok ikut kepentingan eksekutif atau pemerintah ya? Pengalaman Bang Andre selama duduk di DPR seperti apa sebenarnya? Ya, saya di DPR sejak tahun 2004 ya. Dari hampir 20 tahun kita di DPR, dan memang ada perubahan-perubahan perkembangan yang berkaitan dengan proses legislasi. Mhm. Saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses pembuatan suatu undang-undang itu kan, yang pasti undang-undang itu dibuat bersama antara DPR dan pemerintah. Bisa satu undang-undang itu diinisiasi oleh DPR, bisa diinisiasi oleh pemerintah, atau inisiatif dari masyarakat, kelompok masyarakat yang dimasukkan lewat DPR. Jadi itu proses
secara normatif yang bisa dilakukan. Nah, ada undang-undang yang digodok di komisi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri tadi gitu, bersama dengan pemerintah, antar komisi atau pansus, ya gabungan antara komisi-komisi yang karena suatu undang-undang itu melibatkan inter departemen atau lintas kementerian, lintas kelembagaan, Antar lintas bidang. persoalan, ya lintas bidang. Nah, sehingga dia juga melibatkan beberapa komisi. Itu bisa juga seperti itu. Tapi ada undang-undang juga yang hanya digodok di balik saja gitu. Nah, yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu banyak kan undang-undang yang memang hanya diselesaikan di balik. Ya, ada undang-undang revisi, undang-undang yang perlu revisi. Yang saya tidak salahkan juga bahwa ada kadang-kadang memang perlu kecepatan untuk membuat suatu regulasi, kemudian dari pemerintah diusulkan, kemudian dibahas di balik sebentar, kemudian jadilah undang-undang itu. Nah, ini proses legislasi yang ada di DPR. Tapi seperti yang tadi Mbak Putri sampaikan, kami juga di Komisi 10 gitu, ada undang-undang yang kami bahas cukup panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang kami ingin dengar, yang kadang-kadang ketika pembahasan di tengah jalan tidak sampai selesai juga gitu, karena banyak hal yang harus kami libatkan di dalam proses ini, baik itu masyarakat perlu mendengar dari masyarakat. Misalnya kemarin itu undang-undang pariwisataan. Undang-undang pariwisataan ini awalnya rencana ada revisi. Cuma kemudian di dalam perkembangan karena pasal yang diperbaiki yang harus direvisi itu melebihi 50%, itu aturan normanya itu menjadi undang-undang baru gitu. Nah, kemudian karena begitu banyak hal yang perlu dibahas, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan carry over untuk dibicarakan di periode yang akan datang. Jadi memang ada berbagai macam pola di dalam pembuatan undang-undang ini. Kebanyakan yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, ya itu tadi saya tidak membantah itu, tapi memang ada fakta-fakta yang menunjukkan memang ada ketidakpuasan dari masyarakat. Karena saya juga pernah di Balik dan saya ya merasakan juga ada melihat bahwa ada kepentingan pemerintah yang memang perlu cepat ini kemudian ya dibawa ke Balik untuk kemudian ya dibicarakan sebentar, kemudian itu menjadi undang-undang. Kebanyakan itu adalah yang berkaitan dengan undang-undang revisi. Karena mungkin hanya satu pasal, dua pasal, atau beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tetapi itu mungkin kemudian mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kepentingan publik, atau publik melihat itu bahwa ini mempunyai dampak apa. Misalnya undang-undang MK dulu juga itu kan hanya merubah, pasti Bung Ferry ingat, merubah usia dari Bang Andre, hakim MK. Bang Andre, yang menjadi pertanyaan masyarakat ini bagaimana PDIP ke depan, akankah berkoalisi dengan pemerintahan sekarang atau masih tetap ada di posisi oposisi? Tapi nanti kita bahas ya. Saya mau tanya dulu ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau melihat tadi penjelasan dari Mbak Putri dan Bang Andre begitu ya. Jadi sebenarnya apa sih harus dilakukan oleh anggota Dewan ini supaya mereka ini bisa menepis kalau ternyata mereka bekerja itu tidak serta-merta lebih mementingkan kepentingan pemerintah daripada suara rakyat? Sebenarnya banyak, asal teman-teman di DPR mau. Pertama, lebih terbuka kepada publik. Misalnya Bang Andre dan Mbak Putri paham betul kebutuhan publik kadang-kadang ingin tahu apa saja yang dibahas dan kenapa ada perubahan atau ada yang baru gitu ya. Tapi seringkali risalah persidangan tidak terbuka. Kedua, naskah akademik tidak bisa dijangkau. Pilih-pilih mana undang-undang yang naskah akademiknya bisa dibaca oleh publik, mana yang naskah akademik nanti di ujung baru dibuka. Nah, seringkali juga ada metode yang seperti regulatory impact assessment, ROCP tidak dipakai. Jadi kita tidak tahu ini undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan anggaran kita atau tidak. Betul. Saya ambil contoh misalnya jumlah One Team Press yang tak berhingga. Ini lembaga negara baru yang tidak perlu banyak orang, tetapi kenapa jumlahnya tidak berhingga?
itu kan artinya akan ada penambahan mobil pejabat baru, fasilitas lain-lain dan segala macam anggaran. Ya. Padahal di RIA di asesmen untuk menilai apakah kesanggupan anggaran dan ekonomi bisa dilakukan dalam sebuah undang-undang itu mestinya bisa dibaca. Ya, Nah baik. ini tidak terbaca. Yang kedua yang paling penting adalah partisipasi. Tadi memang Mbak Putri bilang dan Bang Andre, kami terlibat dengan berbagai elemen masyarakat. Nah ini sekali lagi pilih-pilih. Undang-undang yang tidak terlalu diributkan publik, memang teman-teman di DPR sangat welcome gitu menyambut. Tapi yang begitu sensitif tidak disambut. Misalnya Undang-Undang Kementerian Negara, tidak ada pembahasan yang betul-betul merangkul kepentingan publik. Padahal menurut MK kita punya 3 hak. Hak untuk didengar, hak kemudian diterima pendapatnya, dan hak dijelaskan kalau pendapatnya tidak diterima. Baik. Jadi ini tidak terjadi. Mudah-mudahan banyak juga. Satu terakhir yang penting mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di DPR adalah bagaimana hak inisiatif anggota dalam pembentukan undang-undang juga dilakukan. Jadi Bang Andreas dan Mbak Putri kalau punya usulan rancangan undang-undang dia buat sendiri, kalau perlu diberi nama ya, rancangan undang-undang Andreas Pareira tentang masyarakat hukum adat. Ini akan jadi jejak Bisa. produktivitas anggota dan berapa jumlah anggota yang betul-betul aktif gitu ya. Baik. Nah nanti kalau sudah jadi nomor baru nama Andreas Pareiranya dihilangkan. Dihilangkan. Gitu ya. Lebih mendengar suara rakyat itu yang diinginkan masyarakat ya, seperti itu Mbak Putri dan juga Bang Andre. Kita akan jeda sejenak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana posisi PDIP di tubuh DPR RI, apakah akan berkoalisi atau tetap menjadi oposisi. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masih membahas bagaimana tentang kinerja DPR RI yang baru saja dilantik. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre masih ada bersama kami dengan Mbak Putri? Yes. Yes. Masih. Bang Andre dari fraksi PDIP, warga ini bertanya-tanya begitu. Ada yang mengkhawatirkan, katanya kan gini, Mbak Puan mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati akan bertemu segera dengan Prabowo. Nah ini belum menghasilkan waktu yang cocok begitu. Nah sudah ditepis memang, bukan soal bagi-bagi kekuasaan atau kursi di menteri begitu. Tapi kita ingin melihat saja, apakah nanti ada kemungkinan partai-partai PDIP di DPR RI ini akan turut menjadi koalisi atau tetap menjadi oposisi? Bagaimana Bang Andre? Di PDI Perjuangan kami tidak pernah menggunakan istilah terminologi oposisi atau koalisi gitu. Tapi kita melihat bagaimana kerjasama yang bisa dibangun oleh partai-partai atau dengan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Belum ada keputusan Bang Andre berarti ya dari PDIP ya? Keputusan kalau soal berada di dalam atau di luar pemerintahan itu di dalam tradisi yang pernah dilakukan. Karena PDI Perjuangan ini kan kami pernah selama masa reformasi ini kami pernah ada di luar, kami pernah ada di dalam, kami pernah menjadi partai pemerintah. Jadi semua pengalaman itu sudah kami alami. Oke, baik. Dan Bang Andre kalau misalkan sebentar, dengar dulu. Dan ketika kami berada di luar, itu diputuskan melalui suatu mekanisme dan itu melalui kongres gitu, dan kongres PDI Perjuangan itu baru tahun depan. Ya, Bang Andre, ini kalau misalkan nanti diputuskan akhirnya PDIP berkoalisi begitu ya dengan pemerintahan sekarang begitu. Kemudian bagaimana nih sikap dari anggota DPR RI dari fraksi PDIP? Apakah akan mempengaruhi proses legislasi ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode yang baru ini? Ya, yang namanya DPR itu kan terdiri dari fraksi, terdiri dari anggota, terdiri dari komisi. Jadi DPR itu beda dengan lembaga seperti pemerintah. Kalau pemerintah itu representasi pemerintah itu ada pada presiden. Ya. Tapi kalau DPR itu ya sangat beragam. Sekarang fraksinya aja ada 8. Anggota DPR ada 580. Kemudian juga ada komisi-komisi. Ya. Itu yang saya ingin sampaikan tadi, bagaimana proses pembentukan suatu undang-undang itu bisa dari berbagai ini termasuk juga
bisa diusulkan oleh orang per orang gitu. Ya, Jadi baik. itulah wajah dari suatu lembaga perwakilan rakyat gitu. Di Masyarakat seluruh dunia bertanya-tanya, itu betul, kurang betul. lebih. Masyarakat Hmm. bertanya-tanya karena PDIP ini meraih kursi terbanyak ya, ada 110 kursi di DPR RI. Mbak Putri, ini Golkar juga mendapatkan kursi terbanyak kedua di DPR RI periode yang baru ini ya, ada 102 kursi. Bagaimana tanggapan Anda nih kalau misalkan nanti PDIP ternyata berkoalisi duduk di pemerintahan begitu, karena kita tahu begitu duduk di pemerintahan maka akan tetap mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana koalisinya adalah Kim Plus, Golkar juga bersama Kim Plus begitu. Bagaimana Anda memandang, apakah proses legislasi akan tetap dijalankan sesuai dengan SOP yang ada atau akan terganggu jalannya proses legislasi jika tidak ada partai yang oposisi begitu? Ya, selama pemerintahan Pak Jokowi kemarin juga Partai Golkar bersama dengan PDIP dan Gerindra juga sebagai partai pemenang presiden sekarang berkoalisi dengan sangat baik, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Jadi walaupun memang kita mendukung pemerintah dan merupakan partai koalisi, tapi tentu kita tetap menjalankan tugas-tugas sebagai anggota dewan dalam fungsi pengawasan dan juga utamanya fungsi legislasi. Misalnya yang bisa menjadi salah satu contoh yang telah kita lakukan di Komisi 11, lagi-lagi saya bisa membicarakan pengalaman saya di komisi tempat saya bertugas. Mungkin kalau Bang Victor masih ingat pada tahun 2021 itu kita membahas terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana di situ sempat ada wacana pengenaan pajak untuk sektor pendidikan, kesehatan dan juga sembako, dan itu mendapat penolakan yang sangat keras dan kritik juga dari masyarakat. Dan kita, saya di fraksi Partai Golkar bersama dengan rekan-rekan yang lain yang bertugas di Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, walaupun posisinya adalah kita partai pendukung pemerintah, tapi di situ kita juga menolak wacana pengenaan pajak untuk sektor-sektor yang menjadi basis landasan kebutuhan masyarakat, dan kita utarakan dalam pada saat pembahasan undang-undangnya, dan hal tersebut juga diutarakan oleh teman-teman fraksi lain pendukung pemerintah, misalnya seperti PDIP, Gerindra dan juga beberapa partai lainnya yang merupakan koalisi. Jadi walaupun memang kita mendukung pemerintah, ketika kita membahas undang-undang tentu tetap ada kesempatan ataupun celah bagi kita sebagai anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi terutama yang sangat meresahkan masyarakat, dan tentu menolak wacana tersebut sehingga yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya inilah bagaimana kita menjaga balance ataupun keseimbangan antara fungsi kita sebagai partai pendukung pemerintah dan juga sebagai seorang legislator ataupun wakil rakyat. Baik. Bang Ferry, ini diharapkan memang walaupun koalisi di Kim Plus ini mendukung pemerintahan Prabowo, kemudian ada 8 partai ya di DPR RI, PDIP yang belum menentukan apakah akan menjadi koalisi atau oposisi begitu. Nanti kalau misalkan yang mayoritas ini ternyata berkoalisi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, apakah nanti oposisi ini akan menjadi mandul? Tanggapan Bang Ferry gimana? Ya, pertama saya ingin berdoa dengan sebaik-baiknya doa bahwa PDIP mau beroposisi. Karena itu maknanya PDIP menyelamatkan proses demokrasi konstitusional kita di parlemen dan juga di pemerintahan. Kedua-duanya akan rugi, baik kubu oposisi dan pemerintahan, jika PDIP kemudian bergabung dalam koalisi. Pertama, rugi bagi pemerintahan Pak Prabowo karena tidak ada orang yang akan mengawasi, potensi penyimpangan akan jauh lebih besar. Ya, dan itu juga daya saing para menteri dan pemerintah, orang-orang pemerintah tidak akan betul-betul keluar karena tidak diawasi. Rugi juga bagi teman-teman PDIP karena bagaimanapun publik butuh alternatif di masa depan, bahwa ada partai alternatif yang bekerja demi publik kalau seandainya pemerintah atau koalisi pemerintahan menyimpang. Jadi ini bangunan ketatanegaraan yang wajar saja yang harus diciptakan. Dan saya percaya dalam konteks politik Indonesia, salah satu partai yang paling mumpuni untuk menjadi oposisi adalah PDIP. Sejarahnya mencatat demikian. Jadi menurut saya jangan tinggalkan publik, tetaplah bersama publik, dan mari lakukan sesuatu yang baik untuk pemerintahan ke depan. Dan pemerintahan juga jangan semuanya mau dirangkul.
emang kalau mau dirangkul semua, pemerintah akan jadi lebih baik? Saya pikir tidak, malah merugikan pemerintah. Baik, baik. Kita berharap sama-sama di periode yang baru ini ya, semua DPR RI yang duduk bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Terlepas dari PDIP akan menjadi koalisi atau oposisi, semuanya tetap bekerja sesuai SOP masing-masing. Terima kasih banyak Mbak Putri dari Partai Golkar, kemudian juga ada Bang Andre dari PDIP, dan juga Bang Ferry. Sama-sama, Pakar Hukum terima Tata kasih. Negara sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Mbak Selamat dan Bang. malam, terima Terima kasih Mbak Putri, Assalamualaikum. Bang Terima Andreas. kasih, terima kasih.